Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal UTS Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mora dan Ibu Nini. Untuk soal yang pertama, dua buah muatan positif 15 pikokolom tetap pada garis horizontal dan terpisah sejauh 10 cm. Muatan ketiga positif 25 pikokolom berada di atas kedua muatan tadi, persis di atas pada pertengahan kedua muatan pada bidang horizontal sejauh 12 cm. Hitunglah A. Massa dari ketiga muatan, B. Kuat medan listrik pada muatan plus 25 pikokolom, C. Potensial listrik pada muatan plus 15 pikokolom. Poin A, kita menentukan berapa massa dari ketiga muatan. Dan kebetulan untuk muatan yang pertama dan kedua itu sama, maka kita bisa menggunakan rumus seperti pada slide, 15 pikokolom dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 27 kg, sehingga didapatkan massa dari muatan pertama dan kedua itu sebesar 15 dikali 10 pangkat min 17 kg. Begitu juga dengan muatan yang ketiga, masih menggunakan cara yang sama dan didapatkan besarnya 25 dikali 10 pangkat min 17 kg. Selanjutnya untuk poin B, kita disuruh mencari berapa kuat medan listrik pada muatan 25 pikokolom. Nah, kita asumsikan bahwa susunannya itu seperti pada gambar di slide. Jadi untuk mencari kuat medan listrik untuk A dan B itu sama. Kebetulan nilai muatannya juga sama dan jaraknya juga sama, sehingga kita masukkan ke rumus dan didapatkan kuat medan listriknya itu sebesar 0,798 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Sehingga dengan begitu kita bisa menemukan berapa nilai kuat medan listrik totalnya. Tinggal ditambah dan didapatkan totalnya sama dengan 1,596 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Untuk poin C, kita diminta untuk menghitung berapa potensial listrik pada muatan 15 pikokolom. Kita asumsikan pada gambar tadi bahwa muatan 15 pikokolom ini berada di titik A, sehingga kita bisa mencari potensial listrik untuk VAC dan VAB dengan menggunakan rumus K/Q per R. Didapatkan masing-masingnya dan dijumlahkan sehingga didapatkan potensial total itu 30.807,6 Joule per Coulomb. Soal nomor 2, 4 buah kapasitor disusun pada sebuah rangkaian dan dihubungkan dengan sumber tegangan seperti pada gambar di samping. Tentukanlah A. Kapasitas kapasitor pengganti, B. Muatan yang terdapat pada masing-masing kapasitor, C. Beda potensial pada masing-masing kapasitor, D. Energi yang tersimpan pada kapasitor 6 mikrofarad. Untuk poin A, kita bisa membuat nama pada masing-masing kapasitornya dengan A, B, C, dan D, sehingga dapat memudahkan kita untuk mencarinya. Yang pertama itu kita serikan terlebih dahulu kapasitor yang paralel. Untuk mencari kapasitor paralel, kita tinggal menjumlahkan CB ditambah CC, sehingga didapatkan C paralelnya itu sebesar 8 mikrofarad. Selanjutnya untuk yang seri itu ada CA, C paralel, dan CD. Didapatkan dengan menggunakan rumus pada slide, didapatkan C serinya itu atau C totalnya itu menjadi 8/3 mikrofarad. Lanjut pada poin B. Untuk poin ini kita diminta untuk menghitung berapa besar muatan pada masing-masing kapasitor. Untuk kapasitor A, paralel, dan D itu muatannya sama dengan muatan total, sehingga langsung saja kita masukkan ke rumus di mana Q total itu sama dengan C total dikali V total, dan didapatkan Q totalnya itu 24 mikrokolom. Sedangkan untuk muatan di paralel yaitu ada
Ki C dan Ki B. Karena nilai V-nya belum kita ketahui, maka setelah ini akan dapat hasilnya. Nah, pada poin C, kita diminta untuk menghitung berapa beda potensial pada masing-masing kapasitor. Untuk kapasitor A dan D dan paralel didapatkan besarnya itu sebesar 3 volt. Dan untuk V paralel itu besar V paralel dan VB dan VC itu sama sebesar 3 volt. Dan karena sudah didapatkan berapa nilai beda potensial pada B dan C, baru kita dapat menghitung berapa muatan pada B dan muatan pada C, yaitu sebesar untuk Qb 18 mikrokulom, sedangkan Qc itu 6 mikrokulom. Untuk poin D, kita diminta untuk menghitung berapa energi yang tersimpan pada kapasitor 6 mikrofarad. Untuk menghitung energi pada kapasitor B, itu kita dapat menggunakan rumus setengah Qb dikali Vb. Lalu dimasukkan ke rumus data-data yang diketahui sehingga didapatkan 27 mikrojoule. Soal nomor 3, sebuah rangkaian tersusun seperti pada gambar berikut. Tentukan A. Hambatan luar rangkaian, B. Kuat arus pada hambatan luar, C. Tegangan pada hambatan 3 ohm, D. Daya listrik pada hambatan 4 ohm, E. Kuat arus pada hambatan 10 ohm. Untuk poin A, kita pertama harus mencari terlebih dahulu R paralel satunya yang terdiri dari RB sama RC. Setelah itu kita dapatkan sebesar 10/3 ohm. Selanjutnya kita cari juga R paralel 2-nya, yang dimana R paralel 2 ini terdiri dari R paralel 1, RD, dan RE. Kita kalkulasikan dan kita dapatkan 66/31 ohm. Selanjutnya untuk mencari R totalnya atau R serinya, yaitu RA ditambah R paralel 2, didapatkan nilainya itu sebesar 128/31 ohm. Lanjut untuk poin B, yang ditanya itu adalah kuat arus pada hambatan luar. Hal ini sama saja kita mencari berapa kuat arus totalnya. Dengan menggunakan rumus V total per R total, maka didapatkan I totalnya itu sebesar 31/16 ampere. Selanjutnya, yang ditanya adalah tegangan pada hambatan 3 ohm, di mana hambatan pada 3 ohm ini kita asumsikan pada gambar sebelumnya, yaitu titik E. Untuk mencari tegangan pada titik E, itu sama saja kita mencari tegangan pada paralel 1 dan D, dan juga sama saja nilainya dengan tegangan paralel 2, dengan menggunakan rumus I paralel 2 dikali R paralel 2, sehingga didapatkan tegangan pada titik E tersebut adalah sebesar 33/8 volt. Selanjutnya untuk poin D, yang ditanya adalah daya listrik pada hambatan 4 ohm. Nah, pada hambatan 4 ohm ini kita asumsikan pada gambar sebelumnya, yaitu titik D. Nah, untuk mencari daya pada hambatan ini, karena pada soal baru diketahui hambatannya, jadi kita harus mencari I ataupun V-nya. Nah, di sini saya mencari I dari titik D, yaitu dengan cara ID itu sama dengan I paralel 1 dan juga sama dengan I paralel 1 dan D, karena ini rangkaiannya seri. Nah, kita gunakan rumus V paralel 1 dan D per R paralel 1 dan D, sehingga kita dapatkan besar kuat arus di titik D, yaitu 9/16 ampere. Nah, setelah diketahui I dan R-nya, bisa kita gunakan rumus P sama dengan R dikali I kuadrat. Nah, didapatkan P-nya itu 81/64 watt. Terakhir, poin E, tentukan kuat arus pada hambatan 10 ohm. Nah, pada gambar sebelumnya kita telah mengasumsikan bahwa hambatan 10 ohm ini merupakan titik B. Nah, untuk mencari kuat arus pada titik B, kita harus mencari terlebih dahulu berapa tegangan pada titik B. Nah, tegangan pada titik B ini sama dengan tegangan pada titik C
dan tegangan pada paralel 1. Nah, kita dapat menggunakan rumus di paralel 1. Jadi untuk mencarinya itu V paralel 1 sama dengan I paralel 1 dikali R paralel 1. Sehingga didapatkan V paralel 1-nya itu sebesar 15/8 volt. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan berapa kuat arus pada titik B dengan menggunakan rumus VB per RB. Sehingga didapatkan kuat arus pada titik B yaitu sebesar 3/16 ampere. Soal nomor 4. Dari rangkaian berikut tentukan A. Kuat arus pada rangkaian, B. Daya listrik pada hambatan 7 ohm, C. Potensial listrik pada hambatan 5 ohm. Untuk poin A, dapat kita lihat pada soal rangkaiannya itu merupakan rangkaian multiloop di mana berlaku hukum Kirchhoff 1 yaitu I masuk sama dengan I keluar. Untuk itu saya buat I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, selanjutnya juga berlaku hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma GGL ditambah sigma kuat arus dikali hambatan sama dengan 0. Pada soal terlihat bahwa terdapat dua loop. Yang pertama itu loop 1 yang terletak pada kotak di atas dan loop 2 di kotak di bawah. Untuk loop yang pertama kita bisa buat untuk persamaannya yaitu min 18 ditambah 8I1 ditambah 11I2 dikurang 12 ditambah 7I2 ditambah 5I1 sama dengan 0. Didapatkan persamaan yang pertama 13I1 ditambah 18I2 sama dengan 30. Selanjutnya untuk loop yang kedua kita bisa tulis bahwa persamaannya itu min 36 ditambah 7I2 ditambah 12 dikurang 11I2 ditambah 5I3 sama dengan 0. Didapatkan min 18I2 ditambah 5I3 sama dengan 24. Nah, untuk I3 itu kita substitusikan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi I3-nya sama dengan I1 dikurang I2. Untuk itu kita masukkan ke persamaan sehingga kita dapatkan 5I1 dikurang 23I2 sama dengan 24. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 ini kita lakukan substitusi dan eliminasi sehingga didapatkan besar I1 itu sama dengan 2,88 ampere dan I2 min 0,42 ampere dan I3 sama dengan 3,3 ampere. Sebenarnya untuk nilai arus harusnya tidak ada minus, tapi sepertinya ada kesalahan dalam menghitung atau kesalahan pada soal. Namun cara dan jalannya sudah sesuai, maka kita asumsikan benar. Selanjutnya poin B, tentukan daya listrik pada hambatan 7 ohm. Jadi untuk mencari daya itu kita menggunakan rumus R dikali I kuadrat. Nah, karena untuk R dan I-nya itu sudah kita cari sebelumnya, jadi tinggal kita kali, lalu didapatkan 1,235 watt. Selanjutnya untuk poin C, tentukan potensial listrik pada hambatan 5 ohm. Dengan menggunakan rumus I dikali R, maka kita dapatkan potensial pada hambatan 5 ohm sebesar 14,4 volt. Selanjutnya soal terakhir, sebuah potongan tembaga yang mempunyai massa sebesar 75 gram dipanaskan ke dalam tungku yang temperaturnya itu sebesar 312 derajat Celcius. Potongan tembaga tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dengan massa 220 gram. Kapasitas kalor pada gelas yaitu 45 kalori per derajat Kelvin. Mulanya temperatur air sama gelas itu sebesar 12 derajat Celcius. Asumsikan bahwa potongan tembaga, gelas, dan air itu sistemnya terisolasi dan air tidak mengalami penguapan. Carilah berapa temperatur akhirnya pada keadaan setimbang
dengan kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Kelvin dan kalor jenis tembaga 0,0923 kalori per gram derajat Kelvin. Nah, jadi untuk jawabannya itu pada soal nomor 5 ini berlaku hukum azas Black, di mana kalor terima itu sama dengan kalor lepas. Nah, di sini kasusnya itu yang sebagai penerima kalor yaitu air sama gelas, dan sebagai yang melepas kalor yaitu tembaga. Jadi kita gunakan rumus pada slide dan kita masukkan angka-angka yang telah diketahui pada soal sehingga didapatkan suhu setimbangnya itu sebesar 19,64 derajat Celcius. Sekian hasil pembahasan soal UTS Fisika Dasar 2 kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.